Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Saya akan mengajak teman-teman melihat lebih dekat kebun kecil saya yang ada di belakang ini. Sekaligus saya akan berbagi cerita bagaimana caranya menata kebun kecil biar bisa ditanamin banyak tanaman tentunya. Oke, seperti apa ceritanya? Ikutin terus videonya ya. Nah teman-teman, kebun kecil saya ini luasnya 3,3 meter kali 2,7 meter aja. Jadi itu berapa? 3 kali 2, 6 lebih sedikit. Terus kebun ini menghadap ke timur teman-teman. Jadi kalau pagi sampai siang ini kena sinar matahari. Nah kalau teman-teman lihat di sana ada tembok tinggi, jadi kalau sore tidak kena sinar matahari sore. Jadi full sinar matahari pagi dan juga sinar matahari siang aja. Oke, langsung aja yang pertama teman-teman, menurut saya untuk menata kebun itu yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mengamati sinar matahari ya yang jatuh di kebun kita. Banyaknya sinar matahari itu nanti mempengaruhi jenis tanaman apa yang cocok untuk kita tanam. Yuk, contohnya di sini ini mendapatkan sinar matahari pagi dan juga mendapatkan sinar matahari siang ya. Ini saya tanamin tanaman mint, juga tanaman rosemary. Nah juga tanaman-tanaman herbs yang lain gitu, karena ini memang mint cocok untuk mendapatkan sinar matahari yang banyak, pertumbuhannya cepat. Kemudian ayo ikut ke sini. Nah kemudian yang bagian sini ini yang berbatasan dengan dinding dengan tetangga itu saya beri rak dan saya tanami dengan tanaman-tanaman sayur seperti ini. Ini ada aneka bibit kale mini-mini seperti ini, lucu ya. Ini bisa diadopsi loh BTW di Tokopedia MGB Garden. Oke. Lalu juga tanaman-tanaman sayur seperti yang di atas ini. Karena tanaman sayur itu memerlukan sinar matahari yang cukup banyak. Terus di sini ada area tanah, teman-teman. Nah, di area tanah ini juga saya tanamin aneka macam sayur. Ada daun gedi, ada seledri, ada ketumbar, dan berbagai macamnya. Ada juga area yang tidak mendapatkan terlalu banyak sinar matahari teman-teman. Yuk ikutin. Di area ini saya tanamin tanaman-tanaman hias, tanaman gantung seperti ini. Nah, ini menghadap ke selatan ya teman-teman, jadi sinar mataharinya nggak sebanyak di area yang menghadap ke timur. Tanaman-tanaman hias seperti ini selain bagus juga cocok untuk ditaruh di area ini. Kenapa sinar matahari itu penting sekali teman-teman? Karena seperti yang kita tahu, tanaman itu melakukan fotosintesis atau memasak makanannya dengan bantuan sinar matahari. Jadi walaupun ada lahannya, tapi kalau sinar mataharinya kurang, nah itu tentu saja tanaman-tanaman tertentu tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah ini ada contohnya teman-teman, area di carport yang berbatasan dengan tetangga. Dan ini atasnya kalau teman-teman bisa lihat adalah ya atap carport seperti itu, tidak mendapatkan sinar matahari secara langsung. Jadi sinar matahari yang diterima di area sini itu hanya sinar matahari yang shade ya. Nah di sini saya tanamin tanaman-tanaman hias teman-teman, yang memang tanaman hias ini cocok dan dia memang kuat untuk mendapatkan sinar matahari yang sedikit seperti ini. Nih lihat kalau teman-teman masih ingat, ini dulu ditanam beberapa bulan yang lalu, 2 atau 3 bulan yang lalu, dan sekarang udah mulai menjuntai-juntai seperti ini. Nah ini tandanya dia memang cocok untuk berada di sini. Cuman kalau teman-teman perhatikan, menghadap ke sini semua ya kan, karena sumber cahaya ada di sana. Nah teman-teman, kalau kita memaksakan menanam sayur-sayuran di spot ini yang tidak mendapatkan sinar matahari cukup, yang terjadi adalah tanaman-tanaman sayur kita akan tumbuhnya kurus, terus tumbuhnya itu kerdil. Untuk tanaman-tanaman buah dia tidak akan berbuah gitu. Dan yang paling sering terjadi adalah tanamannya jadi gampang sakit, lebih mudah terkena hama dan juga lebih mudah terkena penyakit gitu teman-teman. Oke, lanjut kita kembali ke kebun yang utama. Nah itu tadi poin pertama tentang mengamati sinar matahari. Poin kedua adalah teman-teman, kita perlu untuk mengamati lingkungan, bagaimana sirkulasi udaranya, juga bagaimana hal-hal lain yang mempengaruhi tempat tersebut. Misalnya apakah tempat ini terkena air hujan
ketika hujan datang, dan kita perlu untuk menyesuaikan juga jenis tanamannya ya. Apakah nanti yang kita tanam adalah tanaman yang kuat terkena air hujan, karena nggak semua tanaman itu kuat untuk kena air hujan terus-menerus seperti itu. Kemudian juga saya mempunyai satu spot yang cukup unik, tapi ini bukan di kebun tapi ada di teras. Yuk ikutin. Nah, ini adalah salah satu spot di teras saya yang saya tanamin tanaman sukulen seperti ini. Nah, kenapa saya tanamin tanaman sukulen? Karena spot ini terkena odor AC atau kipas AC. Nah, ini kan kalau teman-teman bisa lihat di sini ada kipas AC yang menyemburkan hawa hangat ya. Sedikit banyak mengenai area yang sudah saya sebutkan tadi, yang ada tanaman-tanaman string of heart dan juga sukulen. Kalau kita menempatkan tanaman-tanaman lain seperti misalnya tanaman yang di bawah ini, peperomia atau philodendron atau monstera, itu tidak baik karena mereka bisa daunnya itu kering, tersembur oleh kipas AC yang hangat. Nah, sedangkan di bawah kipas AC ini teman-teman, ini saya tanamin tanaman-tanaman yang cukup bisa dengan kelembapan, karena kipas AC itu kan mengeluarkan tetesan air. Nah, jika airnya itu menetes ke tanaman-tanaman ini, maka tanaman-tanaman ini tetap survive, tidak apa-apa, tidak busuk gitu. Nah, itu dia yang saya maksud dengan pengamatan lingkungan teman-teman. Nah, yang selanjutnya teman-teman yang perlu kita perhatikan adalah leveling, yaitu menata tanaman dari tinggi, kemudian lebih rendah, dan lebih rendah, agar semuanya mendapatkan sinar matahari. Seperti yang teman-teman lihat di belakang saya, ini teman-teman adalah rak yang paling belakang atau yang paling barat dari taman ini. Rak ini yang paling tinggi, sehingga dia mendapatkan sinar matahari paling banyak. Nah, teman-teman banyak sekali yang penasaran dengan rak yang ada di samping saya ini, rak besar ini. Ini raknya terbuat dari baja ringan ya. Dan ukurannya kira-kira 2 meter kali 2 meter, lebarnya itu 50. Nah, kira-kira segitulah. Kenapa saya pilih material baja ringan? Karena baja ringan itu tidak mudah berkarat dan dia awet. Jadi rak ini udah umurnya ada kali kalau 3,5 tahun ya, dan dia masih awet. Kena panas, kena hujan, dia awet teman-teman. Terus juga ini di setiap tingkatnya itu saya beri kawat ram ya, bolong-bolong seperti ini untuk memudahkan air dan juga sirkulasi udara ya. Jadi dia tidak rapat. Yang depan ini juga rak dari baja ringan yang dibuat bertingkat ya teman-teman, agar semuanya terkena sinar matahari. Di tengah sini teman-teman, sebenarnya ini tanah, tapi saya beri pot-pot gitu ya. Saya nggak langsung nanam di tanah karena biar mudah untuk dipindah-pindahkan gitu ya, untuk ditata ulang, dipindahkan gitu. Misalnya ada yang udah besar dan dia membutuhkan sinar matahari yang lebih banyak, oh bisa dipindah ke tempat lain gitu. Cuman memang yang perlu diperhatikan, kalau kita menanam di pot itu memang tidak sebesar, tidak sesubur, tidak serimbun, dan tidak secepat pertumbuhannya ketika kita menanam di tanah langsung. Jadi itu pilihan masing-masing ya teman-teman, apakah mau menanam di tanah atau mau menanam di pot, juga disesuaikan dengan keadaan dan kondisi rumah masing-masing. Ini juga saya menggunakan rak ya biar bisa muat banyak tentunya. Kemudian ini ada area pagar, tidak luput dari gantungan-gantungan pot seperti ini ya. Pokoknya di mana ada sinar matahari di situ ada tanaman. Nah, ini ada aneka macam kel, terus juga ada cincau di pot kecil seperti ini gitu. Ini adalah area pagar bagian luar teman-teman. Saya beri gantungan-gantungan pot seperti ini dan juga pot tempel untuk memaksimalkan sinar matahari yang diterima di area ini. Kemudian ada sedikit area luar, ini yang langsung berbatasan dengan jalan. Karena sinar mataharinya itu full, bener-bener full dari pagi sampai sore, maka tanaman yang cocok adalah tanaman-tanaman buah dan juga bunga. Makanya di sini ada cabai, juga ada buah murbei, dan juga ada belimbing ulu. Nah, karena memang tanaman-tanaman buah itu tidak bisa tumbuh dengan maksimal buahnya kalau kurang sinar matahari, teman-teman. Sedangkan kalau tanaman-tanaman sayur gitu masih sedikit lebih toleran ketika sinar mataharinya tidak full. Tinggal kita sesuaikan aja jenis tanamannya dengan banyaknya sinar matahari yang diterima. Yang tak kalah penting teman-teman,
tanamlah tanaman yang memang kita konsumsi, tanaman yang memang kita butuhkan ya, atau kalau tanaman hias yang memang kita suka, yang kita bisa untuk merawatnya. Karena nanti sayang udah lahannya sempit, kita menanam tanaman yang tidak kita manfaatkan, itu sangat-sangat sayang. Nah teman-teman, itu dia cerita saya tentang bagaimana cara menata kebun kecil biar bisa muat banyak, biar bisa mengoptimalkan lahan yang ada. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.